Haleluya, terpujilah nama Tuhan kita Yesus Kristus. Bapa yang sangat kita cintai. Kita adalah anak-anak dari Tuhan Yesus yang disayang, dicinta. Berharga kita, mulia bagi Tuhan Yesus, luar biasa. Sebetulnya kita ini orang tidak berharga, saudara. Kita orang berdosa. Apa hidup ini Tuhan? Itu sesuai dengan pujian hidupnya adalah sebuah kesempatan. Biar setiap kesempatan hanya berlangsung satu kali, saudara. Ingat saudara, Bapak Ibu, kesempatan hanya berlangsung satu kali. Malam ini tanggal 3 Maret 2025 hanya berlangsung satu kali. Besok bukan tanggal 3 lagi. Besok udah hari Selasa tanggal 4. Minggu depan hari Senin tanggal 10. Jadi artinya hidup ini adalah kesempatan emas. Biar kita pergunakan setiap kesempatan yang Tuhan berikan. Jangan hidup yang sia-sia. Tapi biar jadikan diri kita sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Tema firman Tuhan kita membaca Titus pasal 2 ayat 1 sampai 10, yaitu jadikanlah dirimu sendiri, hidup kita menjadi suatu teladan dalam berbuat baik, karena hidup adalah sebuah kesempatan. Saya Pastor Yakub Rahman akan menyanyikan pujian ini. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku, amin, haleluya, selagi aku masih kuat, haleluya. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku menjadi alat untuk kemuliaan-Mu Bapa. Saya mau setia ikut Tuhan Yesus sampai selama-lamanya. Hidup ini adalah seperti uap. Dalam Yakobus pasal 4 ayat 14, demikian firman Tuhan. Sedang kamu tidak tahu apa yang terjadi besok. Apa arti hidupmu? Hidup itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan, lalu lenyap. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat, amin, haleluya. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini harus jadi berkat. Ya Tuhan, punya-Mu lah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Ya segala-galanya ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya-Mu lah kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, haleluya. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekalialah kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Itulah Tuhan Yesus Kristus, amin, haleluya. Oh Tuhan, sucikanlah mulutku, pikiranku, hatiku. Malam ini kami mau baca firman-Mu Tuhan. Ampunilah semua dosa, semua salahku Bapa. Engkau Tuhanku, Juru Selamatku. Terima kasih. Segala puji hormat bagi kemuliaan Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur, haleluya, amin, amin. Salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Tuhan Yesus. Dan selamat malam kepada Bapak, Ibu, Saudara semua. Senin malam tanggal 3 Maret 2025, kita bangga dan kita bersyukur sama Tuhan, sebab kasih-Nya Tuhan luar biasa. Tuhan berikan nafas buat kita,
Berarti Tuhan berikan kesempatan kita hidup supaya kita tidak boleh hidup sembrono, saudara, tapi hidup untuk Tuhan. Seperti tadi pujian, hidup ada sebuah kesempatan. Dan firman Tuhan katakan dalam Yakobus pasal 4 ayat 14, sedang kamu tidak tahu apa yang terjadi besok. Kita tidak tahu. Ya, apa yang terjadi besok pagi dan seterusnya kita tidak tahu. Ya, apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Banyak rekan hamba Tuhan saya yang saya kenal baik sudah banyak dipanggil Tuhan, baik jemaat, termasuk adik kandung saya, putra kandung saya, papi mami yang saya cintai. Semua banyak saudara-saudara kita sudah selamat tinggalkan dunia ini. Berarti hanya seperti uap, ya, sebentar kelihatan, sebentar tidak kelihatan. Oleh karena itu, selama kita diberikan kesempatan sama Tuhan, mari pergunakan setiap kesempatan untuk perbuatan kebaikan dan kebenaran, supaya sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Kata firman Tuhan tadi, hidup seperti uap. Mari kita mau pergunakan setiap kesempatan untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Kita mau baca Titus pasal kedua ayat 1 sampai 10 dengan tema dan jadikan dirimu sendiri suatu teladan. Mari kita hidup ini menjadi berkat, saudara, menjadi teladan bagi banyak orang. Sesuai di perintah Tuhan Yesus sendiri menjadi teladan yang sempurna. Dalam Yohanes 8 ayat 12, Yesus berkata, akulah terang dunia. Tidak berjalan di dalam kegelapan kalau kita bersama dengan Yesus. Tapi kesimpulan di luar Yesus, di luar firman Allah, kita hidup di dalam kegelapan dosa. Oleh itu mari kita baca firman Allah. Dikatakan Titus pasal 2 ayat 1 sampai 10. Demikian firman Tuhan. Tetapi engkau beritakan apa yang sesuai dengan ajaran yang sehat. Ajaran sehat hanya ada di dalam ajaran Tuhan Yesus, firman Tuhan. Jadi jelas di sini, mari kita konsisten, mari kita mau hidup di dalam firman Tuhan supaya kerohanian kita berjalan secara sehat, ya. Di luar firman Allah tidak ada kebenaran. Kebenaran manusia, kebenaran relatif. Masing-masing dia pikir benarnya sendiri masing-masing. Ya, padahal berdosa. Tapi namanya manusia egois, mementingkan diri sendiri. Tapi bagi kita anak Tuhan, mari kita merendahkan hati datang kepada Tuhan. Hanya standar firman Tuhanlah standar yang sempurna di dalam kehidupan kita, sehingga kita menjadi berkat. Ya, senantiasa kita akan mengajar ajaran yang sehat, ajaran yang benar, yaitu firman Tuhan. Laki-laki yang tua hendaklah hidup sederhana, terhormat, bijaksana, sehat dalam iman, dalam kasih, di dalam ketekunan. Nah, ini kena kepada saya, juga kepada bapak-bapak, ya, yang usia sudah lanjut. Saya sendiri kan sudah masuk laki-laki yang tua, karena saya sudah usia 69, memasuki usia 70 tahun. Jadi firman Allah buat saya, supaya saya hidup sederhana. Saya sederhana hidup, saudara. Ya, ini cocok buat saya sederhana, terhormat saya. Karena saya hamba Tuhan sebagai penggembalaan, menjadi berkat, ya. Saya melakukan firman Allah kok, ya. Ya, betul-betul hidup bijaksana, saya dalam iman, dalam kasih, di dalam ketekunan. Jadi jelas kita harus konsisten. Hiduplah di dalam firman Tuhan, ya, sehingga hidup kita menjadi berkat, bukan menjadi batu sandungan, ya. Demikian juga perempuan-perempuan yang tua, hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang beribadah. Jangan memfitnah, jangan menjadi hamba anggur, tapi cakap mengajar hal yang baik. Hidup kita menjadi berkat. Bapak-bapak, ibu-ibu, anak setiap kita harus menjadi berkat. Standar kebenaran firman Allah yang kita pegang, ya. Dan dengan demikian mendidik perempuan-perempuan yang muda mengasihi suami dan anak. Mari, baik yang muda-muda, tua, semuanya, kalau masih bapak suami masih hidup, kasihlah suami dengan benar, ya. Karena itu ibarat kita mengasihi kepada istri, mengasihi kepada Kristus, ya. Jadi belajar kita taat kepada firman. Efesus 5 ayat 22, hormati suami. Jadi mari semua bapak-bapak, ibu-ibu semua hiduplah di dalam firman Tuhan, ya, sehingga menjadi berkat. Dan ibu-ibu yang sudah senior, sudah lanjut usia, dapat menjadi contoh teladan buat ibu perempuan yang masih muda, supaya mereka hidup berpadanan dengan perintah firman Tuhan, ya. Ayat yang kelima, hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangganya, baik hati dan taat kepada suaminya, agar firman Allah jangan dihujat orang. Amin. Ibu-ibu, mari belajar hormat kepada suami seperti kepada Tuhan. Memiliki sifat taat, rendah hati. Pokoknya hidup ini standar firman Tuhan. Jadi jelas, jadikan diri kita suatu teladan dalam berbuat baik, sehingga kita menjadi berkat, berdampak, sehingga orang lain kan menilai itulah
standar orang Kristen yang hidupnya di dalam kebenaran firman Tuhan. Sehingga kelak kita menjadi berkat ya. Ayat yang ke-6, demikian juga orang-orang muda, nasihatlah mereka supaya mereka menguasai diri dalam segala. Coba nih, anak-anak muda seringkali lost control. Tapi firman Tuhan katakan, hai anak muda, supaya kita menguasai diri dalam segala hal, yaitu di dalam kebenaran firman Tuhan ya. Oleh itu mari kita mau rajin baca Alkitab, rajin menjadi pelaku firman. Standar kita orang Kristen adalah firman Allah. Jangan hidup penuh dengan kepalsuan, tapi hiduplah di dalam sungguh-sungguh hati yang bersih, hati yang murni, sehingga kita standar dengan firman Tuhan. Ayat 7, dan jadikan dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajar. Amin. Mari setiap kita memiliki suatu integritas, kepribadian yang baik, saudara. Supaya hidup kita menjadi berkat. Hidup jujur, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Mari firman-firman selalu kita dengar, supaya itu menjadi berkat buat kita. Supaya dengan tujuan Tuhan ciptakan kita, supaya hidup kita berdampak. Hidup kita menjadi garam, menjadi terang bagi dunia ini. Supaya dunia yang gelap ini, bang bengkok ini, supaya mereka bertobat datang kepada Tuhan Yesus. Ayat 8, sehat dan tidak bercelah dalam pemberitaanmu, sehingga lawan menjadi malu, karena tidak ada hal yang buruk yang dapat mereka sebarkan benar. Jangan sampai ada hal yang buruk dalam kehidupan kita. Supaya kita minta pimpinan Roh Kudus, dan kita sadar bahwa kita orang Kristen, ada Kristus, ada firman Allah. Supaya jangan sampai kita menyimpang ke kanan ke kiri. Kekristenan itu sebetulnya kalau ikuti firman Allah mudah, saudara. Saya juga belajar di sini supaya taat kepada firman. Apapun yang firman Allah katakan, seperti hari ini, mari kita berbuat jujur, ya, bertindak bijaksana, jangan menfitnah orang, menghujat orang, atau berbuat yang tidak berkenan. Jangan. Mari hidup kita harus menjadi teladan, sehingga kita berdampak memuliakan Tuhan. Terus berikutnya, ya, ayat yang ke-9, hamba-hamba hendaklah taat kepada tuannya dalam segala hal dan berkenan kepada mereka, jangan membantah. Ini belajar ya, pemuda-pemuda, karyawan, baik semuanya, mari punya sifat taat kepada Tuhan. Kalau jemaat juga memiliki sifat taat kepada Bapak Gembala, Ibu Gembala, karena dia mewakili Tuhan. Kecuali konteksnya gembala itu nggak berkenan sama Tuhan, itu bukan gembala. Seorang gembala hamba Tuhan harus sudah sesuai dengan firman Tuhan. Kalau tidak sesuai, nggak tepat, berarti sudah tanggung jawab sama Tuhan. Tapi bagi kita, kalau Tuhan sudah percayakan kita sebagai seorang gembala, sebagai hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, mari kita konsekuen, konsisten, hiduplah di dalam kebenaran firman Tuhan. Jangan pernah menyimpang ke kanan ke kiri. Saya sadar bahwa saya sebagai hamba Tuhan, saya harus jadi contoh teladan bagi istri, jadi contoh buat anak, menjadi contoh teladan buat tetangga, menjadi contoh teladan buat jemaat, menjadi contoh buat setiap orang. Karena dalam diri kita ada Tuhan Yesus. Oleh itu mari melalui firman-firman yang selalu kita dengar baca, supaya menghayati dalam setiap kita, dan kita komit untuk kita selalu hidup di dalam firman Tuhan, memiliki sifat taat. Itu penting. Punya sifat taat itu penting. Orang sombong berarti tidak taat. Tapi kalau memiliki sifat taat, paralel pula dengan sifat rendah hati. Jangan sampai saudara punya sifat sombong ya. Jauhkan jauh-jauh yang ada dalam setiap kita rendah hati. Seperti sifat Tuhan Yesus rendah hati. Ayat 10 yang terakhir. Jangan curang, tapi hendaklah selalu tulus dan setia. Supaya demikian mereka dalam segala memuliakan ajaran Allah Juru Selamat kita. Amin. Jangan pernah hati tidak baik, curang ya. Hati yang tidak berkenan sama Tuhan, sehingga nanti berperilaku negatif. Tapi kalau hati kita bersih, pikiran kita bersih, perilaku kita bersih, sehingga itu semua untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Mari melalui firman Tuhan pada malam hari ini, biar kau jadikan diriku suatu teladan dalam berbuat baik. Saya kasih yang terakhir di dalam Matius pasal 5 ayat 16 dikatakan, Matius pasal 5 ayat 16 dikatakan, hendaklah demikian hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapakmu di surga. Amin. Hidup kita hanya satu kali. Hidup kita sebuah kesempatan. Pergunakan setiap kesempatan untuk kita berbuat baik untuk kemuliaan Tuhan. Karena suatu hari hidup ini seperti uap yang sebentar kelihatan, sebentar lagi akan lenyap. Tapi kalau hidup kita berkualitas, mencerminkan kehidupan Kristus, sehingga hidup kita menjadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku, amin, haleluya, selagi
Aku masih kuat, amin, haleluya. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, ini sudah jadi berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau, amin, haleluya. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya, amin. Bila saatnya nanti ku tak ada berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat, amin. Biar pada firman Tuhan pada malam hari ini jadikan diri kita suatu teladan dalam berbuat baik, sehingga Kristus dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara semua bersama saya diberkati Tuhan, amin. Tuhan bersama kita, Immanuel, puji Tuhan, amin, haleluya.